Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya. Di video kali ini itu pembahasannya jauh ya dari cara ngoding atau apapun. Ya memang sebenarnya ada ngodingnya juga. Tapi di sini kita akan membahas bukan tentang bagaimana tutorial membuat sistem informasi A, B sebagai studi kasus, tapi di sini kita akan studi kasusnya itu customize primary key nih menggunakan Laravel. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa kita harus menggunakan custom primary key atau custom ID ini? Yaitu pertama, saat ada kebutuhan khusus di fitur tertentu ya, di mana fitur-fiturnya seperti invoice, terus juga ada booking, di mana di situ ada custom kode booking ya biasanya tuh ya. Terus juga ada custom untuk produk key ya, atau produk seri produk ya, nomor seri produk. Dan yang kedua mungkin terlihat aneh, yaitu ingin primary key atau ID terlihat keren. Dan yang ketiga juga ada eh, misalnya bosan ya dengan auto increment yang gitu-gitu aja gitu ya. eh Terus kenapa atau kapan sih kita nggak boleh menggunakan custom primary key atau custom ID ini? Yaitu saat tidak adanya kebutuhan untuk custom primary key atau ID, karena ini berhubungan dengan alasan kedua, yaitu memiliki kemungkinan memperlambat query. Ya, untuk langsung aja sih biar ini tutorialnya nggak lama ya, kita bisa lihat langsung di bagaimana cara implementasinya. Yang pertama mungkin saya akan ngebuat atau menunjukkan ya dari project-project yang sudah saya implementasikan untuk ini. Yang pertama saya ngebuat table ya di sini. Table sequence gens, di mana di sini ada field sequence description untuk deskripsi seperti apa sih nantinya, atau formula tersebut itu akan digunakan untuk table apa aja sih gitu, atau purpose-nya tuh seperti apa. Di sini ada first character yang mana nantinya akan digunakan sebagai karakter pertama dalam ID atau ininya ya, atau primary key-nya ya. Terus yang kedua di sini ada dead character, di mana nantinya mungkin bisa ada misalnya kalau mau ada kombinasi tahun dan bulan dan juga tanggal, di sini bisa kita masukkan. Dan sequence length ini huruf berapa angka terakhir setelah dead character ini ya, atau kalaupun di sini kosong atau null label, karena saya buat di sini null. Kalau di sini null berarti dia akan langsung dari first character langsung ke sequence length-nya ini. Misalnya dia ada 3, berarti nanti di angka terakhir di belakangnya itu adalah 001 atau 002 gitu ya, seterusnya. Dan di sini ada field untuk current sequence ya, dimana di sini menggunakan big integer dan default value-nya adalah kosong. Jadi pada saat diisi null untuk yang baru ya, data baru di dalam sequence generator atau formulanya, itu dia akan secara otomatis terisi nol. Nah, current sequence ini nantinya akan bisa dilihat ya, di mana kita lihat di sini untuk desainnya itu seperti ini, di mana uh, di sini saya kasih contoh untuk table employee ya, di mana first karakternya itu i, yang nantinya akan tergenerate i seperti ini, dan date karakternya itu tahun dan bulan itu 2025, dan bulannya bulan 3 Maret ya. Dan karena sequence length-nya ini di sini ya terlihat dari setelah 03 ini ada 001. Nah, karena apa? Karena current length-nya padahal kosong ya. Current, bukan current length, current sequence. Current sequence ini kosong. Ini pada saat awal ya, awal data dimasukkan ke dalam table table ini ya, sequence scans. Nah gitu sih. Mungkin bisa dilihat juga nantinya pada saat sequence pertama di generate, nantinya akan munculnya seperti ini ya, i 2025 03 001, karena nantinya kita desainnya adalah
kosong di sini. Kalaupun di sini kosong berarti nanti akan di plus 1 ya, di current sequence plus 1. Jadi desainnya seperti itu. Bisa dilihat di sini. Atau dari ini aja deh, biar langsung ya, biar langsung terlihat yang sudah diimplementasikan di dalam sebuah table secara langsung. Di sini terlihat sequence generatornya, table sequence gens ya, dimana ada sequence for employee. Di sini ada tanggal, tahun dan bulan. Di sini ada sequence length, di sini ada current sequence, dan di sini ada sequence for invoice. Di sini ada terus di sini ada tahun dan bulan juga, sama sequence length-nya juga. Dan nah ini ya, current sequence-nya itu dimulai dari 0 karena belum ada invoice yang tergenerate ataupun table invoice di sini belum ada. Dan untuk employee-nya bisa ngelihat ya di sini, karena di sini artinya sudah current sequence-nya udah ada 4 value-nya, dan kita bisa ngelihat juga di table employee yang sudah tergenerate. Di sini ada I 2025-03-001. Nah, di sini ya terlihat ya. Di sini di generate itu di bulan Maret semua, dan maka dari itu di sini 2025-03 2025-03, dan di sini di belakangnya itu adalah sequence length-nya ya, karena 3 ya, jadi 001. Ini kan ada 3 karakter angka ya di sini di akhir. Di sini 002, 003, dan data terakhir ada di 004. Nah, berarti di sininya akan diupdate ya, secara otomatis dia akan diupdate di 4. Nah, gimana sih implementasi di dalam codingan? Di dalam codingan di sini bisa dilihat, ini kita tutup aja ya biar nggak ini, yaitu di sini saya ngebuat ada helper ya, trade helpers, dimana di sini sequence helper nih trade-nya, saya namakan sequence helper. Dan di sini ada metode pertama yaitu get next sequence by ID ya. Nah, yang pertama kali itu adalah saya ngebuat sebuah variabel di mana nantinya saya narik find or fail dengan ID ya. ID itu misalnya adalah sequence untuk employee di sini 1, berarti bisa dilihat di sini dia akan nanti otomatis di sininya 1 ya pada saat implementasi ke dalam codingan di sini ya, seperti di sini. Ini kan untuk employee-nya nih sama dengan 1 ya, di sini bisa terlihat. Oh iya, sorry, ini saya ngebuat sengaja ada konstan ya di sini untuk employee. Jadi ini juga lebih enak sih dengan adanya konstan gitu sih. Nah, di sini saya ngebuat satu variabel baru, first character, dimana dia ngambil dari first character field. Terus juga ada next ID dengan mengambil dari current sequence ditambah 1. Ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Dan juga di sini saya ngebuat variabel date format, dimana defaultnya itu kosong ya, string kosong. Dan dimana nantinya itu kita ngebuat kondisi dimana field, apabila field date karakter ini terisi, ada isinya, jadi nanti dia akan reassign ataupun di override ya gitu ya value-nya, yaitu dengan carbon ya. Kita ngebuat menggunakan function dari library carbon ini. Today ini kita ngambil dari tanggal, bulan, tahun, hari ini, dan formatnya tuh apa sih gitu ya. Dimana di sini ada kita ngebuat memakai juga function tambahan yaitu convert date format. Convert date format ini ngambilnya dari date karakter ini ya. Nah, di sini kan kita masukkan itu, karena saya menggunakan formatnya itu dari Java, yaitu tahun dan bulannya itu tahunnya itu menggunakan 4 huruf ya, dan 2 huruf untuk bulan, dan 2 huruf untuk hari. Jadi sedangkan kalau di PHP atau Laravel ini cukup menggunakan 1 huruf Y untuk tahun, Y besar. Ini jadinya angka semua ya di sini ya. Convert date-nya di sini Y besar untuk tahun, M kecil untuk bulan, dan D kecil untuk
apa namanya, D kecil ini untuk day ya, untuk hari, dan di sini kita returnnya sebagai string, dimana di sini ya kita string replace ya kita di sini. Terus setelah itu kan, setelah di convert nantinya akan muncul berbentuk angka ya di sini, tapi bentuknya string sih lebih tepatnya, string dengan isi di dalamnya itu angka dari tahun dan bulan. Nah di sini saya ngebuat ID baru ya, atau variabel baru dengan ininya new ID, sorry bukan ID baru tapi variabel baru new ID, yang mana kita bikin string format ya, kita format dengan 3 variabel, yaitu first character kita ngambil dari first karakternya, terus nanti setelah itu ada date format, yaitu apabila terisi dia akan secara otomatis ngambil isinya ya, yang sudah diformat oleh Carbon. Terus kita bikin padding ya, star pad nih menjadi string pad. Nah nanti dia itu ngambil dari next ID ini untuk di akhirnya. Terus sequence length-nya itu ada berapa, misalnya ada 5, berarti nanti dia karena di sini kita setnya 0, berarti nanti ada 5. Berarti 0 1 2 3 4. Nah yang keempat, yang karakter terakhir yaitu next ID-nya itu, misalnya kalau dia ada dari current sequence-nya 0, berarti karena ditambahkan 1 di next ID-nya berarti kan 1 ya, berarti 1. Nah pada saat dia sudah mencapai 10 berarti 00010 misalnya kayak gitu, atau misalnya dia 100 berarti karena dia ada length-nya itu 5, 00100 gitu ya, karena di sini ada 5, 5 length-nya itu 5 gitu. Nah ini pad-nya itu ke left, jadi dia akan 10000 gitu gitulah ya. Terus kalaupun dia misalnya kita isi sebagai A gitu ya, huruf dia, maka dia akan contohnya 3 misalnya sequence length-nya ya, A1, atau kalau misalnya sudah mencapai 10 A110. Kalaupun misalnya 100 misal, karena dia length-nya itu 3 ya 100 gitu ya, A-nya itu sudah menghilang. Tapi karena kita di sini menggunakan kosong ya, berarti kosong saja gitu kan ya. Terus ini berubah lagi, kita discard dulu. Terus kita langsung lihat aja ya untuk implementasi di dalam penggunaan dari trait ini ya. Kita dilihat di sini, di sini bisa terlihat ya, untuk employee itu kita generate itu menggunakan yang tadi ya. Kita use dulu di sini, use sequence helper untuk mengambil dari ininya. Nah di sini bisa ngelihat kita akan assign secara manual untuk ID-nya yaitu string. Oh iya, mungkin kita bisa ngelihat ya di sini ya, employee table pada saat dia, karena menggunakan ID-nya itu string, jadi kita secara manual ya kita set di sini string ID, terus kita set juga primary untuk field ID-nya ini, dan kita set juga unique. Nah karena table employee ini sudah pasti ya nantinya akan ada relasi, jadi kita harus set juga secara manual untuk relasi table yang berelasi ke table employees ini, seperti employees attendance di sini ya. Kita bisa ngelihat kita set juga field employee ID di sini dengan type-nya string, dan kita set manual untuk foreign-nya itu employee ID dengan reference-nya itu ID di table employees, dan delete-nya itu restrict kalau saya buat ini ya, atau bisa juga null label misalnya gitu ya. Kita di sini kalaupun null label berarti di sini null label, kita set null label seperti ini, null label. Nah berarti di sininya karena sudah di set null label, di sini null on delete jadinya ya di sini ya, null on delete di sini bisa menggunakan ini. Terus kalaupun misalnya dia on delete cascade, berarti di sini ya cascade, jadi secara otomatis nanti terdelete juga dari employee attendance ini kalau misalnya data di dalam table employee itu di delete ya. Terus apa lagi ya, di sini ya, balik lagi ke sini,
Atau mungkin kita bisa ngelihat di model ya, untuk model employee-nya, karena dia diassign secara mandiri atau manual. Jadi di sini wajib ya, karena bentuknya string, kita wajib primary key kita set lagi ID, terus key type-nya itu apa ya, string gitu ya. Dan di sini kita buat variable ID, karena nanti kita akan assign secara manual seperti di seeder ini ya. Get next sequence, terus di sini karena saya menggunakan konstan, jadi bisa dilihat di sini konstannya itu ada employee. Oh iya, ini karena ada invoice, jadi saya akan membuat case invoice sama dengan 2 ya. Terus di sini terus di sini kita buat gini, self invoice ya. Oke. Mungkin itu aja kali ya guys, dari tutorial ini ya. Mungkin apabila ada kurang lebihnya ya mohon maaf, dan terima kasih. Jangan lupa like, komen juga ya, tinggalkan komen kalau misalnya ada yang mau dikoreksi dari tutorial atau video hari ini ya yang saya bahas untuk apa namanya, customize primary key dengan menggunakan Laravel ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah mau menonton. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian menganggap video saya ini bermanfaat untuk khalayak banyak. Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.